Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi yang membahas topik serta isu menarik seputar hukum yang terjadi di Madiun Raya dan sekitarnya. Untuk tema kita pada pagi kali ini ya, kita akan membahas tentang penegakan hukum terhadap peredaran obat keras tanpa izin. Nah, seperti apa pembahasannya di sini ya, hadir secara langsung ya, kita hadir secara langsung di gedung pertemuan Kejaksaan Negeri Magetan ya. Untuk kali ini narasumber kita ada Ibu Nur Amin SHMHum selaku jaksa fungsional. Selamat pagi Bu Nur. Pagi Mas David. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap Bu ya untuk edukasi tentang obat-obat ini ya. Siap untuk Siap, warga ya. semuanya. Oke, sebelum kita bahas tema lebih lanjut ya, izinkan saya untuk mengundang para pendengar dan juga pemirsa untuk hadir ya, bergabung di dialog kita pada pagi ini di line WA kita di 0811 366 9907. Atau pendengar dan juga pemirsa bisa langsung telepon ya di 0351 459 198. Kita juga hadir secara digital ya di pertama di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun, dan juga kita ada aplikasi RRI Digital. Jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah punya aplikasinya bisa langsung simak dialog kita di aplikasi RRI Digital. Kita hadir di frekuensi FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, dan AM 1008 kHz. Oke, Bu Nur ya, mungkin sebelum kita bahas tema inti ya dari dialog kita pada pagi ini, mungkin bisa dikasih latar belakang nih Bu. Apa sih urgensinya kita terhadap obat keras tanpa izin ini Bu? Monggo. Baik Mas David, terima kasih. Ini cenderung pakai undang-undang kesehatan ya Mas ya. Jadi eksistensinya ini sebenarnya penjualan atau pengedaran atau peracikan seperti perbuatan kefarmasian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai izin, atau mungkin dia bukan ahlinya, atau mungkin dia tidak diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang melakukan atau mungkin perbuatan kefarmasian, misalnya seperti yang tadi saya bilang, meracik dan mengedarkan obat yang termasuk adalah obat keras yang mana notabene harus diedarkan dengan resep dokter seperti itu, dan dia menjual bebas seperti itu dari orang perorangan. Iya. Jadi ini sebenarnya obat yang dijual secara umum tapi tidak secara bebas bisa dikonsumsi, betul. Gitu Bu ya. Nah, berarti ini lebih ke pertama dari sisi pembeli ya, yang kedua dari sisi apoteker gitu Bu ya, apotek gitu ya. Ini harus diawasi dari sisi mana nih Bu, dari apotekernya atau dari pembelinya? Ya, begini. Kalau dia seorang apoteker itu otomatis kan ini sarana pelayanan kesehatan yang mendapatkan izin. Nah ini bukan begitu Mas ya, oleh misalnya seperti obat yang termasuk dalam kategori daftar obat keras yaitu, atau dalam sebutan kesehatannya itu daftar G begitu ya. Obatnya itu sebenarnya diperuntukkan untuk penyakit-penyakit tertentu yang mana harus dibeli dengan resep dokter, namun ini dia membeli secara bebas dan dijual secara bebas. Jadi misalnya saya misalnya contoh nih ya, obatnya trihexyphenidyl itu yang termasuk obat keras ya, Lexotan, Pelyarindo, terus double L, atau mungkin dextamin, itu kan termasuk obat yang terdaftar di BPOM dan dijual umum oleh apotek ya Mas. Tapi disalahgunakan oleh
pribadi atau perseorangan, dia membeli dalam jumlah banyak dan dia mengambil keuntungan atau bahkan tidak mengambil keuntungan pun dijerat dengan undang-undang kesehatan ini. Misalnya dia membeli dari seseorang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dia membeli dari temennya 100 butir, terus dia jual lagi per butirnya berapa, katanya seperti itu. Nah ini dilakukan yang oleh orang-orang yang notabene ini biasanya sekolahnya ya hanya lulusan SMP, SMA gitu, katanya dengan dalil untuk doping ya. Yang dilakukan kebanyakan yang pernah kami tangani itu ya pengamen, mungkin sopir-sopir, mungkin dari kurir-kurir seperti itu, Mas. Jadi bukan apotek ya, tapi ini orang pribadi, yang pribadi ya, nggak punya izin, tapi dia memperjualbelikan gitu ya, obat keras yang harusnya harus punya resep untuk dikonsumsi. Nah, berarti itu dia selama ini yang ditangani oleh Kejari Magetan, Bu ya. Ini dia dapatnya dari mana? Bisa beli obat yang harusnya pakai resep dokter, tapi ini dia bisa dapat banyak. Harusnya kan nggak mungkin ya kalau misalkan pakai resep dokter nggak mungkin dapat banyak. Ini dapatnya dari mana, Bu? Ini tentunya ada jaringannya, Mas. Bahkan obat ini jumlahnya ribuan. Biasanya kulaan itu ribuan dengan nilai jutaan. Nanti dia akan menjual lagi itu mungkin per butir dia beli 1.000, dia jual jadi menjadi 2.500. Kalau dia jual ke orang 10 butir kan menjadi 25.000. Padahal 25.000 itu kan dia kalau kulaan itu kan sudah mendapat ratusan butir kan begitu. Kebanyakan seperti itu untuk mencari untung dan dia konsumsi sendiri, Mas, karena ini juga dapat beresiko ketergantungan karena tanpa resep dokter. Bahkan ada di kios-kios yang saya lihat itu ada beberapa kios itu pernah kami tangani, dia meracik obat yang sebenarnya ini obat resmi yang dijual apotek itu, tapi ketiga-tiganya ini adalah obat keras yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi karena dia racik sendiri. Karena untuk obat capek biasanya ibu-ibu yang kerja di sawah itu minum itu langsung sembuh. Kenapa? Karena kan itu obat keras. Nah itu dia racik sendiri, nah itu yang melanggar undang-undang seperti itu. Jadi nggak boleh ya kita meracik sendiri obat yang kategori keras gitu, Bu ya. Jadi selama ini, Bu ya, yang Kejari Magetan temukan itu kan dari pendidikan mohon maaf yang rendah gitu ya, Bu ya. Biasa. Bukan seorang apoteker atau mungkin dia mempunyai pendidikan di bidang kefarmasian lah seperti itu. Nah, untuk menangani hal ini kemudian, Bu, biar hal demikian nggak berulang lagi, Kejari seperti apa langkahnya, Bu? Pertama biasanya yang kami tangani itu yang sudah disidik dari kepolisian, Mas. Jadi yang pernah kami tangani itu biasa anak-anak remaja yang masih sekolah, notabene itu dengan dalil banyak masalah. Untuk meringankan masalah katanya minum pil double L gitu. Bahkan ada juga yang pengamen-pengamen itu biar ngamen seharian kuat katanya gitu. Nah itu sekali minum 5 butir. Nah, sebenarnya kan obat itu harus pakai resep dokter dan itu anti Parkinson. Sebenarnya obat itu untuk seperti double L dan trihexyphenidyl itu kan untuk mengobati orang yang ada gejala tremor itu yang getar sendiri tangannya. Namun kalau di kalangan pelajar itu sudah nggak asing lagi. Kalau menurut saya itu banyak cowok-cowok yang sering banyak mengonsumsi seperti itu. Nah dia itu padahal notabene normal. Justru kalau mengonsumsi obat yang ini tanpa resep secara terus-menerus, dia bisa mengakibatkan itu saraf, terganggunya saraf, dan justru malah yang tadinya tidak tremor jadi tremor, begitu. Jadi padahal sebelum mengonsumsi itu dia normal sebenarnya. Normal. Ya. Tapi ketika dia sudah mengonsumsi secara terus-menerus gitu ya, dia malah tremor beneran. Malah tremor. Yang dia minum obat tremor, tapi karena bukan dengan resep, tadi malah disalahgunakan seperti itu. Nah, jadi Kejari Magetan kan juga ada acara Jaksa Masuk Solah, Ibu ya. Pernah nggak sih Ibu ketika sosialisasi ini mestinya sudah pernah disosialisasikan ya? Iya. Apa sih yang dia yang para siswa ini pikirkan ketika mengetahui obat-obat tersebut, Bu?
Nah, biasanya mereka itu pengaruh dari temennya. Dari awal itu biasa dikasih 2 butir dengan gratis. Lama-lama dia ketagihan. Akhirnya dia beli sendiri, begitu ketagihan kan. Lama-lama dia jadi penjual karena menerima titipan dari temennya. Oh, itu loh yang sana bisa dibeli. Akhirnya nitip, akhirnya dia jadi pelaku kan begitu. Dia mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar seperti itu. Jadi memang narkotika pun juga seperti itu kan Mas. Awal-awal itu dikasih gratis, lama-lama ketergantungan, lama-lama membeli, lama-lama dia juga bisa jadi perantara pengedar seperti itu. Jadi sama ya, lebih kurang sama kayak seperti yang digambarkan di film-film gitu Bu ya. Iya. Jadi dikasih gratis dulu sekali, Iya. 2 kali, ketiga kalinya minta bayar karena Iya, sudah gitu. Ketergantungan, pasti adiksi akan gitu, Bu, membeli ya. Oke, jadi nanti apa namanya? Ini kan sebenarnya obat yang legal sebenarnya Bu ya. Iya. Obat yang legal, tapi karena konsumsinya dia berlebihan, jadinya ini menimbulkan efek yang negatif gitu ya. Iya. Nah, bagi para pengedar itu nanti terjeratnya seperti apa Bu? Ini masukkah undang-undang narkotika kah atau dia khusus ke kesehatan, undang-undang kesehatan? Ya. Ini kalau untuk pengonsumsi Mas, biasanya di persidangan tuh hanya sebagai saksi karena dia tidak mengedarkan lagi. Tapi untuk yang memberikan tadi atau yang menjual, dia dijerat dengan pasal 435 atau 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tadi. Ancaman hukumannya ya 5 tahun penjara. 5 tahun penjara nih. Jadi apa namanya? Enggak narkotika Bu ya, tapi undang-undang kesehatan. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara 12 maksimal. tahun ya. Iya. Oke. Jadi 12 tahun ancaman penjaranya untuk peredaran obat-obat yang keras tanpa izin gitu Bu ya. Tanpa izin. Jadi seperti Bu Nur bilang tadi dari teman gitu ya. Iya. Terpengaruh dari teman. Nah, sebagai Bu Nur juga orang tua ya. Kalau semisalkan mengedukasi si anak itu biar nggak terpengaruh ini itu hal negatif, itu seperti apa Bu? Biasanya ini kan di kalangan bukan cuma anak Mas. Kalau anak pun toh biasanya seusia anak kelas 2, kelas 3 SMA. Dan tidak mungkin anak-anak yang masih SMP itu mengonsumsi ini karena masih terlalu dini, dan itu mungkin yang akan mempengaruhi itu belum ini ya. Kalau anak-anak SMA itu kebanyakan mungkin mainnya sudah malam seperti itu, terpengaruhnya faktor lingkungan. Ini justru kebanyakan yang mengonsumsi itu dewasa Mas. Jadi pengamen, sopir tadi itu, bahkan kuli bangunan banyak yang telah kami jatuhi pidana karena ya itu tadi awalnya mengonsumsi, lama-lama dia jadi pengedar seperti itu. Karena katanya untuk biar kuat melek, biasanya seperti itu katanya sih ya. Kuat melek. Seperti itu. Melek kelamaan juga nggak sehat sebenarnya. Iya, Ya. itu faktor pengaruhnya besar sekali kan, dari teman kerja, dari ini, bahkan ini yang sudah kami proses di sini ini satu kantor, ini dari ketiga tersangka ini satu kantor. Jadi dia itu memberi temannya, akhirnya ya lama-lama dia memberi orang lain lagi dan menjual seperti itu. Untuk penanganannya sendiri Bu, kalau misalkan dia jadi korban ya dari konsumen gitu ya, itu penanganannya akan beda kah dengan misalkan orang yang adiksi dengan narkotika gitu Bu, narkoba gitu? Yang jelas sangat beda Mas, karena ini kan tidak termasuk narkotika, hanya obat daftar G aja kan. Tapi saya yakin lama-lama kalau dia dimasuki dengan jaringan narkotika yang pasti yang obat tanpa izin edar tadi itu pasti juga punya link kan dengan obat narkotika yang tentunya sama sekali dilarang oleh undang-undang. Sedangkan obat ini kan dilarang ya. Ini pasti larinya nanti lama-lama kalau segera dia tidak sadar diri pasti akan masuk ke rantai-rantai jaringan narkotika seperti itu. Jadi kayak apa nama tadi juga dibilang bahwa ini yang pakai ini juga enggak kebanyakan juga orang dewasa gitu Bu ya. Lebih banyak orang dewasa malahan. Lebih banyak orang dewasa. Iya. Nah, bagaimana Kejaksaan Negeri Magetan nih Bu untuk minimalisir ini Bu, karena kalau secara umur mereka udah dewasa harusnya ini udah nggak bagus ya. Maksudnya udah tahu lah ini yang baik, ini yang buruk. Langkah kedepannya untuk Kejaksaan Magetan sendiri seperti apa Bu? Ya.
dalam hal pencegahan kami juga salah satunya dengan penindakan tadi itu dengan menghukum untuk memberikan efek jera yang sepadan dengan perbuatannya. Karena apa? Itu merusak kesehatan orang lain. Dan yang kedua itu memberikan masukan kepada anak-anak sekolah dengan cara jaksa masuk sekolah tadi itu mencegah secara dini, mengenalkan ini obat yang dilarang, yaitu termasuk narkotika, termasuk obat-obat yang diedarkan meskipun bukan narkotika harus dijauhi seperti itu. Jadi tidak terjerat dengan kecanduan, ketergantungan obat-obat yang notabene obat keras tadi itu. Jadi ketika jaksa masuk sekolah Bu, itu ada nggak sih Bu yang dia ngaku gitu Bu? Oh pernah ditawarin ini. Kalau misalkan dia ditawarin itu responnya seperti apa? Pernah nggak? Ada yang mengaku sudah pernah, tapi ya otomatis kan kita kasih edukasi seperti itu. Dan bahkan yang pernah kami sidangkan tuh sebenarnya malah kebanyakan ya seusia lulusan SMA begitu yang menjual obat-obatan seperti itu. Yang menjual gitu ya. Dan itu sejauh yang ditangani Bu, itu jaringannya emang sudah luaskah atau seperti apa Bu? Karena kan itu tadi obat ini kan harusnya nggak bisa dimiliki secara kuantitas yang banyak gitu. Itu jaringannya seperti apa Bu? Biasanya dari sini pesan nanti si A kenal pesan si B pesan si C seperti itu. Nanti secara seperti narkotika, cara memberikan dari pembelian tadi itu secara ranjau Mas. Jadi begitu sudah transfer, nanti ambil di bawah tiang listrik misalnya di terminal mana gitu. Jadi dia juga tidak secara langsung Mas, seperti narkotika dia dengan jaringan itu, jadi dengan cara ranjau agar tidak diketahui siapa yang sebenarnya menaruh di situ seperti itu, karena dia tahu itu adalah obat terlarang kan seperti itu. Nah kalau misalkan modus peredarannya sendiri seperti apa Bu? Kalau misalkan tadi dari anak ya itu tadi kan terpengaruh lingkungan gitu ya. Nah ya, modus peredaran sendiri kalau misalkan dia posisi si korban ini udah dewasa kayak tadi ya sopir truk dan juga pengamen gitu, modus peredarannya seperti apa Bu? Ya pengedarannya antara sesama pengamen yang sudah kenal dengan obat itu biasanya ya sama-sama satu lingkungan ngamen, misalnya di terminal Magetan atau di terminal Maspati gitu. Ada enggak gitu, sedia enggak dalam tanda kutip, enggak usah disebutkan pilnya itu, kalau mereka sudah ini ya udah tahu gitu jenisnya. Ya udah nanti saya tanyakan dulu lah, itu yang si B itu tanya lagi sama temannya seperti itu. Terus nanti baru temannya itu bilang nanti ambil di bawah tiang listrik atau di bawah pohon mana, itu udah ngasih uangnya seperti itu. Modusnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung, karena si perantara tadi itu juga nggak tahu siapa yang menaruh di situ gitu loh. Modusnya dengan ranjau gitu. Jadi dia menyerahkan transaksinya nggak secara langsung ya Bu? Iya betul. Jadi mengasihkannya di. Jadi ini sepertinya kayak ada gembong atau ada apa namanya itu, kalau di narkotika tuh ada ininya. Iya, pokoknya orang yang memang itu yang memang dia menyimpan dalam bentuk banyak gitu loh. Banyak gitu. Bahkan kalau yang pernah saya tangani di Madiun tuh sampai simpanan obat double L-nya itu ditanam di kebun. Jadi biar tidak ketahuan dia sebenarnya punya obat banyak ditanam di dalam kebun di bungkus plastik gitu. Jadi kalau ada yang memesan baru diambilkan gitu dengan ranjau seperti itu. Untuk tahun ini Bu ya, ini kan hampir mendekati akhir penghujung tahun gitu ya. Kasus yang ditangani terkait peredaran keras yang tanpa izin itu ada berapa banyak Bu di Magetan Bu? Kalau kasus itu yang sudah putus maupun yang sekarang kami sidangkan tuh sekitar 5 sampai 7 kasus yang sementara dalam proses persidangan. Kalau yang sudah putus itu ya sekitar sama dengan itu juga Mas. Jadi lumayan banyak sih, karena menurut kami cukup prihatin ya, karena ini sebenarnya api dalam sekam, karena diam-diam sebenarnya di antara masyarakat kita ini sudah banyak yang mengkonsumsi tapi tidak terpantau gitu loh. Padahal untuk mengkonsumsi ini kan harus dengan resep dokter dan itu membahayakan
sistem saraf kita, membahayakan kesehatan kita, kan seperti itu. Jadi sudah ada 7 gitu Bu ya, sekitar 7 yang ditangani dari Kejari Magetan Bu. Nah, kendalanya Bu, ketika menangani, kira-kira menurut Bu Nur ya, kendalanya apa sih untuk menindak peredaran obat-obat keras ini ya, agar gak beredar secara bebas? Nah, sebelum dijawab Bu ya, karena kita sudah waktunya untuk break ya, kita break terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan, dan juga tentunya masih bersama Ibu Nur Amin ya, selaku jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Magetan. Masih semangat Bu ya Semangat Mas di sesi terakhir ini ya. Ini Bu, lanjutkan tadi ya, kendalanya sih Bu ya, kendala dalam memberantas obat-obat yang beredar, obat keras yang beredar tanpa izin, ini kendalanya apa sih Bu? Ya, kalau menurut kami ini sangat kendala sekali Mas. Karena apa? Kita tidak bisa memantau sejauh mana sih masyarakat Magetan ini sudah mengkonsumsi obat-obatan. Karena apa? Ini oleh kalangan murid di tingkat SMA pun bisa dijangkau karena harganya sangat murah kan ya. Dengan dalil dia bisa mencegah masalah-masalah mereka yang beban berat yang ada di kepala mereka katanya. Nah, ini sebenarnya itu kan mereka salah ini ya. Padahal sebenarnya ini adalah untuk pengobatan anti Parkinson, untuk anti nyeri dengan resep dokter seperti itu. Nah, dan itu apa ya? Kendalanya lagi itu dari pihak ini tidak ditangkap, maksudnya yang dalam pabriknya di mana, nah terus yang sebenarnya dia gudangnya di mana, terus yang membuatnya itu kan ini sebenarnya kan obat yang terdaftar dalam BPOM ya, tapi kok bisa sampai dikonsumsi banyak orang dengan jumlah yang banyak itu, sebenarnya siapa sih otak utama dari pengedaran yang cukup banyak tanpa izin ini siapa? Nah sejauh ini kan kita belum mendapatkan, belum tahu lah seperti itu di mana gitu. Nah itu yang sangat menjadi beban PR bagi kami seperti itu.
banyak ya. Jadi bagi para pendengar juga pemirsa ya, menghilangkan masalah itu cara menghilangkannya ya dihadapi gitu ya, Bu Nur Ya ya. pokoknya kita hukum berat lah dengan pengedar-pengedar ini, kita hukum berat biar menjadi efek jera bagi yang lain seperti itu. Jadi biar minimalisir ya Iya, peredarannya minimalisir. ketika hukumannya diperberat gitu ya. Iya. Jadi bagi teman-teman juga ya yang masih sekolah, kalau misalkan ada masalah berat mungkin bisa dilakukan atau dialihkan ke konseling bisa, atau kegiatan yang positif ya, hobinya apa itu dikerjakan daripada pakai obat-obat keras yang isinya terbatas, itu kan juga nggak baik juga. Nah mungkin biar pendengar dan juga pemirsa paham nih Bu, sebenarnya obat keras yang harus diwaspadai ataupun harus dengan saran dokter itu jenis-jenis apa sih selama ini? Ya, yang harusnya itu obat-obat yang dengan resep dokter, dikonsumsi dengan resep dokter dan diedarkan harus dengan resep dokter itu yang pernah kami tangani yang di Kejaksaan Magetan ini, yaitu contoh triazepenidil, Peliarindo, double L, terus Lexotan itu, terus sama satu lagi itu apa ya, obat batuk Mas. Pokoknya itu sebenarnya obat batuk, tapi dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, akhirnya dia efek apa ya, kayaknya bisa menghayal kayak gitulah Mas, bisa jadi pikiran beban itu katanya hilang kalau minum itu gitu loh. Bisa ngefly gitu. Ngefly, nah itu loh, ngefly gitu katanya. Jadi obat-obat tadi Bu ya, Lexotan, terus double L. Itu sebenarnya obat-obat apa sih Bu sebenarnya fungsinya? Ya, itu anti Parkinson tadi Mas, sama obat anti nyeri ya. Maksudnya jika diresepkan dokter itu sebenarnya obat yang akibat minum obat dia akhirnya menjadi sarafnya terganggu, tremor. Nah, seperti itu gangguan saraf. Tapi ini orang yang normal-normal minum itu malah kena sarafnya kan. Terbalik. Jadi harusnya orang normal tidak minum itu gitu loh Mas. Ini kan hanya untuk yang orang sakit saraf gitu. Tapi justru yang normal akhirnya malah kena saraf kalau salah pakai gitu loh Mas. Jadi sebenarnya obat ini bukan obat untuk syaraf. Cuman ketika dipakai untuk orang yang nggak punya masalah dengan syaraf, efeknya bisa jadi malah kena syaraf gitu. juga Bu. Iya, itu untuk tremor sebenarnya Mas, untuk anti Parkinson gitu. Yang selama ini ditangani Kejari Magetan Bu, dampaknya dari korban tuh apa aja Bu selain tremor? Adakah dampak-dampak lain? Kalau sepanjang ini yang jadi saksi ya Mas, dia bukan penjual tapi mengonsumsi secara rutin. Dia membeli pada terdakwa ini gitu, tapi dia tidak pernah menjual. Kami jadikan saksi, itu memang ngomongnya itu sudah seperti orang pelo, terus pandangannya itu sudah kosong, badannya sudah kusut, kurus seperti itu. Jadi seperti orang pecandu narkotika juga akhirnya dia. Jadi dampaknya bisa semengerikan itu Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan si anak Bu ya, tadi kan ada juga yang SMA juga itu sudah ada Bu ya yang banyak sebenarnya sudah banyak tapi tidak termonitor. Bu ya. Iya. Nah, langkah yang selanjutnya dilakukan pihak sekolah tuh baiknya seperti apa Bu kalau seperti itu Bu? Ya, sama sih, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa obat-obat yang tersebut tadi itu dengan contoh obat keras dengan nama ini jangan dikonsumsi apabila tidak dengan resep dokter, seperti itu. Kalau dari pihak orang tua Bu harus ngapain nih biar anaknya nih enggak terjerumus dalam peredaran obat-obat? Sebenarnya kita sebagai orang tua tuh berhak ya Mas selalu melakukan razia di dompetnya, di kantongnya, atau mungkin di tasnya, atau bahkan mungkin japrian di WA-nya itu bisa untuk mengontrol sebenarnya itu. Karena kalau yang mengonsumsi itu biasanya kan ada sisa, misalnya dia beli 5 atau beli 10 kan dikonsumsi baru 3, masih ada sisa seperti itu. Kalau kita orang tua yang selalu waspada,
Sebenarnya seperti itu, dan melakukan edukasi kepada anak kita lah, terutama itu. Nah, kalau misalkan kita mau kayak tadi ya Bu ya, kasarannya kita menggeledah gitu ya. Iya. Menggeledah ataupun kita ngobrolnya baiknya itu berapa kali seminggu sih Bu, kalau ataukah setiap hari kita harus mengobrol, harus mengedukasi. Kadang kan namanya anak kalau diceramain tiap hari gitu kadang juga muncul tanduknya juga kadang kayak gitu. Ya. Kalau menurut saya tidak harus si anak itu memberikan sikap yang mencurigakan. Tidak harus nanti kita curiga baru kita geledah, enggak. Paling enggak kita seminggu sekali, mungkin hari Minggu pada saat dia enggak ada, jangan sampai dia merasa tersinggung dan marah. Nah, kita melakukan penggeledahan mungkin di bawah kasur, di bawah bantal kalau kita ini loh ya, tapi jangan selalu berasumsi negatif ke anak kita gitu, hanya untuk pencegahan saja, seperti itu Mas. Jadi minimal seminggu sekali Bu ya. Iya. Kalau misalkan kadang kan orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan segala macam. Nah, langkah-langkah apa saja sih Bu yang harus dilakukan meskipun dengan kesibukan untuk mencari nafkah segala macam ya, si anak nih tetap nggak menjadi korban dari korban obat-obat keras. Obat-obat keras ya. Setidaknya kita memantau Mas, circle-nya siapa aja sih, teman-teman bergaulnya siapa sih gitu. Selagi kita dalam penilaian kita tuh aman, oh temannya ini, nah insya Allah lah kita aman, ya sudah, kita harus tetap memantau sih dengan circle pergaulan anak kita siapa gitu. Insya Allah gitu. Jadi minimal harus tahu Bu ya. Iya, pergaulannya itu dengan siapa aja gitu. Dengan siapa aja ketika di rumah, ketika dia keluar sama siapa gitu ya. Iya, betul. Jadi tetap mau nggak mau kita harus memilah-milih gitu Bu ya. Iya, betul. Si anak ini berteman dengan siapa gitu ya. Mungkin bisa di reminder lagi Bu bagi pendengar dan juga pemirsa ya, untuk seluruh kalangan ya. Ancaman daripada tindakan mengedarkan obat keras tanpa izin ini, ancaman undang-undangnya seperti apa? Itu kan ada beberapa unsur di pasal 435 itu, yaitu menyimpan, juga bisa Mas, menyimpan, mengedarkan dan mendistribusikan serta melakukan kefarmasian, praktek kefarmasian itu. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya obat amoksan atau obat apa digabung yang berat-berat itu jadi satu plastik dijual 10.000 misalnya, itu kan berarti dia meracik sendiri ya Mas. Nah itu ancaman pidana penjaranya maksimal 12 tahun dan ditambah dengan denda, seperti itu. Jadi 12 tahun mendekam di penjara ditambah denda gitu Bu ya. Iya, jadi bagi maksimal. Jadi peringatan ya bagi semua kalangan ya, bahwasanya obat yang keras itu nggak bisa diedarkan secara bebas ya, meskipun itu sebenarnya dijual secara umum. Nggak terasa Bu ya, waktu sudah hampir mendekati akhir gitu ya. Mungkin saya kasih waktu untuk memberikan closing statement bagi para pendengar dan juga pemirsa, monggo. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kami menitip pesan bahwa kita harus selalu menjaga circle pergaulan kita dengan mencegah adanya peredaran obat-obat yang dilarang, dan kita selalu mematuhi dan mentaati hukum biar kita terhindar dari hukuman. Terima kasih. Jadi itu ya, kenali circle anak kita ya, yang masih usia remaja, yang masih mencari jati diri ya, biar enggak terjerumus ke hal-hal negatif gitu ya. Dan juga tagline-nya kejaksaan kalau nggak salah juga ya, kenali hukum, jauhi hukuman gitu ya. Terima kasih Bu Nur ya atas dialog kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita dialogkan bisa menjadi wawasan tambahan bagi para pendengar dan juga pemirsa. Juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung pada dialog kita pada pagi ini ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan juga
Terima kasih karena telah setia mengikuti dialog Jaksa Menyapa. Saya David, mohon maaf ketika kalau ada kata salah ataupun salah tingkah gitu ya kalau semasa dialog ini ya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.